Teman-teman, dunia MMA lagi rame banget gara-gara satu topik yang sebenarnya kedengeran kayak skenario film komedi. Donald Trump pengen bikin pertarungan UFC di halaman Gedung Putih buat ngerayain ulang tahun ke-250 Amerika tahun depan. Idenya besar, megah, patriotik abis, tapi juga kedengeran kayak sesuatu yang baru aja kepikiran 5 menit sebelum tidur. Yang bikin makin seru, Joe Rogan langsung ngasih reaksi paling jujur dan paling savage ala dirinya. Jadi ceritanya, Trump lagi ngejelasin rencana grandnya. Dana White bakal bangun arena khusus di halaman Gedung Putih, terus bakal ngadain 8 atau 9 pertarungan kejuaraan sekaligus. Semua fight katanya akan jadi fight kejuaraan dan fight legendaris. Trump juga bilang beberapa fight bahkan udah ditunda berbulan-bulan demi acara itu. Dari cara ngomongnya, vibe-nya tuh kayak dia beneran percaya itu bakal jadi event paling barbar sepanjang sejarah UFC. Tapi begitu Rogan baca rencana itu di podcastnya, dia langsung nge-freeze dulu beberapa detik kayak lagi nge-loading. Dia mencerna kalimat itu, terus mulai ngetawain konsepnya. Buat Rogan, ada hal yang aneh banget. UFC cuma punya 8 kelas, tapi Trump ngomong bakal ada 9 perebutan gelar. Artinya, entah sabuknya dipakai ganda, entah ada kelas fiktif baru, atau entah rencana itu cuma spontanitas khas Trump. Rogan sampai ngakak sambil nyeletuk kalau rencana itu kedengeran ngawur. Dia juga langsung nyorot hal yang lebih serius, masalah keamanan. Trump ngasih angka ribuan penggemar bakal hadir, tapi Rogan ngebayangin gimana nanganin keamanan presiden plus fans segitu banyak di halaman Gedung Putih. Buat Rogan, itu bukan cuma rumit, itu borderline mimpi buruk keamanan negara. Terus ada juga Brendan Allen yang hadir di podcast itu. Rogan nanya apakah dia tertarik masuk ke kartu pertarungan Gedung Putih. Allen malah jawab ogah, dan Rogan ngetawain respons itu karena menurut dia wajar banget. Tekanan aneh, tata acara super ribet, protokol segede gaban, dan vibe yang bukan vibe fight normal bikin siapapun mikir 2 kali. Lalu Rogan masuk ke cerita yang lebih personal tentang Trump. Dia bilang Trump itu kadang bisa jadi orang paling random di planet ini. Bahkan dia pernah tiba-tiba ditelepon Trump di tengah obrolan sama tamu lain. Rogan nyebut Trump mirip kayak anak kecil umur 79 tahun. Kadang impulsif, kadang inosen, kadang aneh. Tapi menurut Rogan, Trump juga punya sisi yang mengejutkan karena sebenarnya dia pendengar yang baik kalau ketemu langsung. Di tengah hiruk-pikuk dunia UFC yang makin liar tiap minggunya, ada satu cerita yang bikin para fans MMA geleng kepala. Khamzat Chimaev, si Bors yang baru aja nyenggut sabuk kelas menengah di UFC 319, ternyata belum sepenuhnya srek buat mempertahankan gelarnya lawan penantang bekuat Nassourdine Imavov. Padahal, sabuk itu masih anget teman-teman, belum sempat dingin drama baru udah muncul. Chimaev datang ke divisi 185 dengan aura monster, ngelibas Dricus du Plessis tanpa banyak basa-basi. Tapi bukannya langsung buka pintu buat kontender top, dia malah bikin semua orang bingung. Divisi menengah lagi rame banget, Brendan Allen baru ngestop Rainier the Reader kayak lagi matiin lampu malam minggu, Imavov sendiri habis bikin Caio Borralho kelihatan biasa aja di UFC Paris. Sementara Sean Strickland siap balik masuk radar sabuk kalau dia bisa ngelewatin Anthony Hernandez. Intinya, siapapun yang bertengger di ranking 5 besar, semuanya lapar sabuk. Nah, dari sekian nama, Imavov jadi yang paling banyak dibahas. Catatan UFC 9 kemenangan dan 2 kekalahannya plus no contest, dengan 6 kemenangan beruntun, dan punya track record nge-KO Israel Adesanya, itu udah bikin dia sah banget disebut penantang sah. Banyak penggemar yang mulai ngegas bahwa dialah satu-satunya lawan yang paling make sense buat Chimaev. Tapi ternyata teman-teman masalahnya bukan skill, bukan ranking, bukan angka, tapi hubungan pribadi. Ini bagian yang bikin tongkrongan heboh. Chimaev bilang dirinya kurang minat buat ngupas habis Imavov karena keduanya punya hubungan yang lumayan dekat. Sama-sama punya akar di Dagestan, sama-sama bagian dari lingkaran yang secara budaya dan etika agak berat kalau harus saling hantam. Buat Chimaev, pertarungan lawan Imavov bukan cuma soal tarung, tapi soal moral. Dia ngerasa nggak nyaman untuk ngadain beef sama orang yang, dari sudut pandangnya, masih punya ikatan emosional dan kultural. Drama internet antar komunitas pun dia anggap cuma bakal makin panas kalau dia dan Imavov jadi ketemu di oktagon. Jadi, buat sementara, dia pengen ngindarin bentrokan itu. Yang bikin makin rame, Chimaev sekarang justru lagi ngelirik naik ke kelas berat ringan. Lawan yang dia taksir bukan main-main, Alex freaking Pereira, juara paling barbar di UFC saat ini.
Chimaev ngebayangin duel yang lebih besar, lebih brutal, lebih wah, dan secara hype ya jelas aja pertarungan itu bakal gila-gilaan teman-teman. Tapi bukan berarti dia 100% nolak Imavov. Chimaev nyampein bahwa kalau UFC nge-push fight itu, dia nggak bakal kabur. Dia bukan tipe juara yang bilang nggak mau terus ngilang. Dia cuma berharap Imavov punya kesabaran buat nunggu dia naik kelas dulu, biar drama personal nggak jadi masalah. Tapi kalau Imavov udah siap tempur sekarang juga, Chimaev bilang dia siap gaspol kapanpun. He's a good guy. I know him. Like he knows me. We know each other. I'm. If you ask me, I don't want to fight this guy because he's like we know each other. Like a Muslim, and he's from Pakistan. You know how it's Pakistan, Chechen people like. So it will be like a lot of drama on the internet or all these shit things. So I don't like about it. But if you see wants it, so I never gonna say no. If the guy wants it, I tell his manager as well, hey brother, if Mamo that's what he wants, I will be open. If he says he can wait till I move up, I will be wait. I'm like not gonna say no. I wanna fight this guy. No, so for me it doesn't matter. Di sisi lain, petarung Prancis berdarah Dagestan, Imavov juga lagi on fire banget. Rekornya mantap, alur narasinya naik terus, dan sejak kalah dari Strickland di 2023, dia nggak pernah ngerasain pahitnya kekalahan. Buat UFC, ini adalah penantang yang udah matang, punya momentum, dan punya storyline yang menarik. Dan kalau lihat gelagatnya, Imavov kayak nggak bakal nunggu terlalu lama cuma buat nurutin perasaan personal Chimaev. Jadi sekarang semua mata tertuju ke dua arah. Apakah Chimaev bakal lompat ke light heavyweight buat ngejar Pereira? Atau UFC bakal maksa dia beresin urusan di divisi 185 dengan lawan yang sebenarnya paling pantas, Imavov? Dan saat ini mungkin ada banyak persepsi dari kalangan fans. Ada yang pengen lihat Bors memanjat tangga ke kelas berat ringan buat duel raksasa. Ada juga yang ngegas bahwa sebelum naik, dia harus beresin dulu divisi yang dia kuasai sekarang. Dan dari carut-marut ini, UFC bakal ngambil keputusan yang paling untungin hype. Dan kalau hype itu membawa dua nama ini ke oktagon, mau nggak mau Chimaev harus ngelupain dulu soal hubungan personal. Karena di UFC teman-teman nggak ada yang lebih suci dari duit dan drama. Teman-teman, kalau kita ngomongin petarung yang mentalnya udah ditempa naik turun di UFC, nama Charles Oliveira pasti duduk di meja paling depan. Si Do Bronx ini udah ngerasain semuanya. Dari diremehin, dari dicap inkonsisten, sampai akhirnya jadi monster kelas ringan yang sempet dudukin singgasana. Dan sekarang jelang UFC 326 tanggal 7 Maret 2026, aura keseriusan Oliveira makin kerasa karena dia punya satu target yang udah nempel di kepalanya. Balik lagi ke perebutan gelar. Pertarungan dia sama Max Holloway buat sabuk BMF bukan sekadar ajang gaya atau pamer brutal-brutalan teman-teman. Buat Oliveira, itu tiket emas buat loncat lagi ke barisan elite title contender. Dan dari cara dia ngomong, cara dia bawa diri, vibe-nya udah jelas. Dia ngerasa dirinya bukan sekadar kandidat, tapi penantang sah berikutnya kalau dia berhasil ngeremung Holloway. Do Bronx bilang bahwa ketika ngomong soal popularitas, perhatian publik, dan seberapa besar sorotan yang bisa dia bawa, dia udah jauh berada di level berbeda dibanding dua petarung lain yang bakal berebut interim nanti. Dari sudut pandangnya, dia itu bukan cuma petarung jago, dia brand sendiri. Pertarungan dia selalu dianggap big event, selalu ditunggu, selalu jadi daftar wajib tonton. Dan dia ngerasa itu seharusnya jadi faktor nyata buat penentuan siapa yang layak ngetok pintu sabuk. Oliveira juga kelihatan makin pede karena menurut dia pertarungan melawan Holloway pasti jadi perang yang bikin orang gak bisa kedip. Dua jagoan dengan gaya yang agresif, maju terus, dan gak pernah takut chaos. Oliveira percaya betul kalau duel ini berjalan brutal dan dia keluar sebagai pemenang, UFC bakal susah buat nolak namanya dipasang sebagai penantang gelar selanjutnya. Dia ngerasa itu bakal jadi momen besar, momen yang bisa mecahin rekor lagi, momen yang bikin namanya kembali duduk di pusat spotlight. Eu vendo muito mais do que os dois que vão lutar pelo título, tenho muito mais carisma do que os dois que vão lutar pelo título. Então, querendo ou não, eu já entro com o pé com força ali na beirada. Querendo ou não, eu acho que eu vendo muito mais do que o Arman. Então, se eu vencer, não, eu vou vencer, vou fazer uma grande luta e eu vou vencer essa luta. E sendo uma grande luta e eu vencendo, eu acho que eu estouro a bolha e eu sou o próximo a disputar o título de novo. Pertarungan melawan Max Holloway juga jadi ujian mental terbesar.
Holloway bukan petarung biasa, dia legenda hidup yang pernah duduk lama di puncak divisi featherweight dan dikenal punya salah satu volume striking paling ngeri sepanjang sejarah UFC. Jadi buat Oliveira, menang di pertarungan ini bukan cuma kemenangan biasa, itu kayak lulus ujian masuk elit dunia UFC versi terbaru teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.